Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Ya, saat ini saya sedang berada di Bahrain. Jadi pindah kamar karantin ya. Kemarin itu kita di Dubai, sekarang di Bahrain. Karena teman-teman seperti di video kemarin udah saya sampaikan bahwa Arab Saudi nge-ban UAE ya. Jadi teman-teman yang dari UAE tidak bisa masuk ke Saudi langsung dan harus masuk ke negara-negara yang tidak di-ban. Di antaranya Bahrain. Yang terdekat lah kita ke Bahrain. Oke guys, see you di Bahrain ya. Sampai jumpa di Bahrain. Jadi kita sekarang mau OTW ke Bahrain dulu guys, karena UAE lockdown. Bukan lockdown, karena UAE di-ban oleh Saudi, jadi kita tidak bisa datang ke Saudi dari UAE. Kita harus ke Bahrain dan karantin lagi 14 hari di sana seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Dan info yang menyedihkan juga guys, bahwa teman-teman kita orang Indonesia nggak boleh sekarang masuk UAE ya, karena kenaikan kasus COVID di kita ya. Mudah-mudahan cepat turun kasusnya, kemudian teman-teman bisa segera join lagi buat teman-teman yang ke UAE ya. Kemudian tentu saja teman-teman semua terhindar dari COVID ini ya. Bahrain kita akan karantin 14 hari, kemudian biasanya lewat darat jembatan ya menuju ke Saudi. Mudah-mudahan lancar jaya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu doakan saya hingga sampai saat ini. Kemudian memang kabar buruk banget ya. Jadi UAE di-ban sama Saudi dan sekarang UAE nge-ban Indonesia gitu. Kalau Saudi nge-ban Indonesia itu udah lama banget. Jadi maksudnya orang-orang atau teman-teman dari Indonesia udah nggak bisa langsung masuk Saudi, dan sekarang orang Indonesia sudah tidak bisa masuk ke UAE juga gitu. Sedangkan UAE ini adalah daerah mata pencahariannya para TKI, para pelaut, TKW ya. Jadi ini akan akan berdampak banget buat dunia persilatan anak rantau nih ya. Apa? Prem ini apa? Dubai Prem. gagal mau ke sana itu nggak jadi nih, keburu pergi. Mudah-mudahan nanti ada jalannya ya, dan mudah-mudahan paling nggak ini jangan lama lah lockdownnya ya. Selain UAE juga Indonesia di-ban oleh Singapura dan negara-negara lainnya ya. Jadi buat teman-teman anak rantau khususnya pelaut ya, kemungkinan harus bersabar dulu nih untuk crew change ya. Yang di kapal harus bersabar menunggu, kemudian yang di darat juga harus bersabar untuk join ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini tidak akan lama. Sebagai informasi tambahan untuk check-in di Dubai ketika akan terbang ke Bahrain ya teman-teman. Teman-teman harus pastikan dulu sudah booking hotel di Bahrainnya ya. Kemudian pastikan juga sudah membayar untuk tes PCR di Bahrain atau di bandaranya ya. Nah, nanti ketika check-in teman-teman harus bisa menunjukkan pertama visa Bahrain, kemudian etiket tentu saja, kemudian tanda bukti sudah bayar PCR untuk di Bahrain, kemudian tanda booking hotel ya. Jadi itu sebaiknya kita di print aja di resepsionis hotelnya ketika teman-teman di Dubai ya. Oke teman-teman, itu ya informasinya bahwa kita harus bersabar dulu, tidak bisa masuk UAE, Singapura, kemudian tidak masuk Saudi. Sekali lagi ini berdampak banget buat dunia persilatan pelaut. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini tidak akan lama. Dan informasi selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin tahu agen pemberangkatan saya dan teman-teman, silakan teman-teman bisa cekidot video-video sebelumnya ya. Dan itu udah jelas banget, mulai dari persyaratannya, prosesnya, kemudian hal-hal lainnya yang detail-detail banget udah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian teman-teman juga memang yang ke UAE dan yang ke Saudi, khususnya ke kapal offshore biasanya harus marlin test ya. Dan info tentang marlin test itu apa, bagaimana caranya, kemudian tesnya seperti apa, berapa skornya udah disampaikan juga di video sebelumnya. Nah, ada kabar terbaru juga teman-teman. Kalau dulu masih isu atau masih selentingan atau kabar burung bahwa second engineer untuk Saudi Aramco, untuk kapal-kapal offshore di Saudi Aramco sekarang sudah mulai dites semua ya. Kalau dulu informasinya adalah untuk KHT saja, sekarang kapal-kapal lain pun sudah dites ya. Yang penting kapal under Aramco second engine-nya sudah dites.
Dan tentu saja nilai skornya nggak seberat untuk chip engineer ya. Kalau chip engineer itu harus 70 per bagian atau 70% per bagiannya ya. Jadi skor totalnya itu bisa 90-an. Nah, untuk second engine total skornya kalau nggak salah harus sekitar 70 ya atau 65 kalau nggak salah. Jadi tidak terlalu berat lah dan saya yakin orang Indonesia semua mampu untuk ini ya. Dan sementara infonya tidak ada exam Aramco di kapal untuk second engine ya, tetapi nanti kita akan berdalam lagi informasinya. Untuk sementara yang jelas adalah marine test wajib ya buat second engineer. Jadi marine test dulu biasanya di Indonesia, dites oleh agen yang akan memberangkatkan. Mungkin di Indonesia bakal ditekan untuk bisa mencapai skor 80 ya, atau misalnya 65 per bagian dan sebagainya. Dan di Saudi Aramco-nya sendiri itu harus 65 skornya ya. Informasi ini nanti saya akan perdalam lagi ya. Oh ya, second engineer ini sekarang sudah wajib kelas 2 semua ya. Jadi kelas 3, ATT 3 itu sudah nggak bisa join di Saudi Aramco sebagai second engine ya. Tapi sekali lagi ini akan saya perdalam. Teman-teman cekidot aja next videonya akan saya sampaikan informasi yang A1-nya ya. Karena ini masih dari informasi teman-teman, beberapa teman. Nanti akan saya cek lagi biar jadi A1 ya. Oke teman-teman, itu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu doakan saya lancar jaya. Saya berdoa juga buat teman-teman mudah-mudahan selalu lancar jaya, sukses, dan terhindar dari COVID-19 ya. Salam sehat, jaga prokes, dan yang di kapal selalu safety first ya, jaga prokes juga. Oke, itu aja. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.